Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua sehingga pada saat ini kita bisa belajar dan menggali ilmu dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Perkenankanlah saya Muhammad Sulistyo Jati dan kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan sebuah topik mengenai toleransi dan kerukunan antar umat beragama pada remaja. Sebelumnya, apa itu toleransi? Menurut Aja Sudrajat, toleransi berasal dari bahasa Latin tolerate yang berarti bertahan atau memikul, yakni saling memikul meskipun pekerjaan tidak saling disukai atau memberi tempat pada orang lain meskipun satu sama lain tidak saling sependapat. Artinya, toleransi adalah suatu keadaan yang rela menerima kenyataan walaupun saling berbeda. Dalam bahasa Arab, toleransi berasal dari kata tasamuh yang berarti membiarkan atau mengizinkan sesuatu untuk saling memudahkan. Dari kedua pendapat tersebut, toleransi dapat disebut sebagai sikap membiarkan, membolehkan, baik itu pendirian, kepercayaan, serta kelakuan yang dimiliki seorang atas orang lain. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu sekalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu, Allah menciptakan berbagai jenis manusia. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang Islam, dan ada yang non-Islam. Allah menciptakan semua itu agar terjadi keseimbangan di muka bumi ini. Jika sama orang di dunia adalah Muslim, maka keseimbangan di dunia ini akan runtuh dan dunia bisa hancur. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang berakal sepantasnya menghargai perbedaan yang ada. Masa remaja adalah masa di mana seseorang mencari jati dirinya. Aku harus bagaimana? Yang benar yang mana? Mana yang harus aku pilih? Masa depan apa yang kuinginkan? Maka masa remaja adalah masa yang rentan terhadap serangan dari lingkungannya. Remaja selalu menganggap dirinya paling benar, sehingga susah untuk diberi masukan dan tidak mau disalahkan atas kesalahan yang dilakukannya, yang nantinya akan berujung kepada merendahkan orang lain. Bukan remaja namanya jika tidak dibuni rasa penasaran. Mereka tentunya akan mencari dari berbagai sumber, karena zaman sekarang itu apa-apa mudah. Mengetahui tentang agama lain pun bisa dengan mudah dicari di internet. Dengan mengetahuinya, seorang remaja akan berpikir dan menentukan mana yang benar baginya dan mana yang salah baginya. Hal ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi dapat meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, dan di satu sisi bisa meruntuhkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adama wa
malhanum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala khasirim min mam khalaqna tafdila, yang artinya sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Allah juga berfirman dalam Quran surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Tidak hanya orang Islam saja diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya, tapi semua manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Entah itu Nasrani, Yahudi, maupun Majusi. Dan kita sebagai Muslim harusnya malu. Mengapa? Lihatlah orang-orang luar negeri, orang-orang Eropa sana, yang sebagian besar adalah non-Muslim. Mereka orangnya jujur, padahal jujur ada ciri khas dari orang Islam. Tetapi faktanya, banyak orang Islam yang korupsi, menipu, menjual barang haram. Bukankah secara sosial mereka jauh lebih baik dari kita? Allah telah memberikan akal untuk berpikir dan bernalar. Wajar jika manusia merasa bersalah akan menyalahkan orang lain. Berkaitan dengan hal ini, untuk menutupi rasa malu kita sampai menjelekkan mereka untuk menutupi kesalahan kita. Aneh bukan? Kita sebagai seorang muslim sepatutnya menghargai apa yang mereka yakini, dan jika kita sebagai muslim jangan sekali-sekali menjelek-jelekkan mereka. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, janganlah menjelek-jelekkan kekurangan orang lain, sebab kamu juga punya kekurangan dan orang lain juga punya lidah. Karena Allah sudah berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna atadna liz zalimina naron ahada bihim syuradikuha wa iyash taghizu yawuzu bima engkal muhliyash wil wujub bisyarab wa sya'a murtafaqa. Artinya, katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu. Siapa yang menghendaki beriman, biarkan dia beriman, dan siapa yang menghendaki kufur dan tidak beriman, biarkan dia kufur. Manusia tidak berhak menentukan apakah seorang itu baik maupun buruk di mata Allah. Sesungguhnya jangan menentukan seseorang masuk surga maupun neraka, karena itu bukan kewenangan manusia, melainkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan takdir seseorang sejak zaman azali. Allah lah yang berhak menentukan takdir manusia. Kita hanya bisa meyakini dan mengimani hal tersebut. Sebagai remaja, seharusnya kita tidak mudah terbawa arus dan mudah terpercaya dengan hal-hal yang menyesatkan. Kita harusnya bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Jika perbuatan itu menimbulkan keburukan, maka jauhilah, tinggalkanlah. Seperti halnya dalam toleransi antar umat beragama. Jika kita rukun dan hidup tanpa saling menjelek-jelekkan satu sama lain, bukankah itu sebuah rahmat Allah yang patut untuk disyukuri? Toleransi antar umat beragama merupakan hal yang sangat indah. Toleransi mengajarkan kita untuk terus mencerminkan sikap kuat dan istiqomah memegang prinsip dan keyakinan sendiri, sementara tetap menghargai pendapat dan pendirian orang lain tanpa menyinggung dan mengganggunya. Toleransi juga bisa digambarkan sebagai cara bersyukur menurut Islam, dan cara mensyukuri nikmat Allah bahwa kita terlahir dengan berbagai perbedaan. Karena Rasulullah sudah memberikan contoh nyata yang terserat dalam sejarah. Dalam sejarah kehidupan Islam, toleransi sudah ditunjukkan oleh kisah Nabi Muhammad SAW saat membangun negara Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, Rasul melihat adanya pluralitas di kota Madinah. Jenis pluralitas yang ada bukan karena etnis saja, tetapi juga perbedaan agama. Di samping penduduk yang beragama Islam, ada pula penduduk yang beragama Yahudi, Nasrani, bahkan musyrikin. Dengan adanya pluralitas tersebut, akhirnya Nabi SAW membangun toleransi dengan membuat Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah dokumen politik resmi pertama yang membicarakan prinsip kebebasan beragama.
di antara butir-butir piagam Madinah adalah penegasan toleransi beragama untuk saling menghormati antar agama dan tidak menyakiti serta melindungi anggota-anggota yang terikat dalam piagam Madinah. Selain itu, saling tolong-menolong tanpa memperdulikan keyakinan dan agama juga terjadi di sejumlah hadis dan praktik Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi sendiri sudah mencontohkan, berarti toleransi ini juga memiliki manfaat dalam kehidupan. Seperti yang sudah saya jelaskan mengenai toleransi, beberapa manfaat toleransi menurut agama Islam dan lain. Satu, mempererat silaturahmi. Misalnya saja, suatu agama tertentu yang kemudian hanya bisa dia bertemu dengan kaum dari agama yang sama. Hal semacam inilah yang akan menghambat terjadi silaturahmi antar golongan yang berbeda. Toleransi dalam Islam akan saling mempererat silaturahmi. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu perbedaan memang menjadi alasan sebuah pertentangan golongan satu dengan golongan yang lainnya. Jika manusia tidak mengerti dan tidak paham akan arti sebuah toleransi, maka silaturahmi tidak akan terjadi. Yang kedua, menghindari perpecahan. Menanamkan toleransi di dalam diri dapat membuat manusia menjadi semakin memaklumi perbedaan. Ketika toleransi sudah menjadi sebuah kebiasaan, gesekan dan singgungan dalam masyarakat tidak akan membuat munculnya sebuah permasalahan yang akan berujung pada perpecahan. Yang ketiga, melatih diri untuk saling menghargai dan menghormati. Bertoleransi antar sesama mempengaruhi kita dalam melatih diri untuk saling menghargai bahwa setiap manusia memiliki agama, suku, budaya, etnis yang berbeda. Tidak ada gunanya jika kita memperdebatkan suatu perbedaan, karena ujungnya akan semakin membuat rasa persaudaraan, yaitu haqqum minanas, menurun. Yang keempat, meningkatkan rasa persaudaraan. Jika toleransi dapat memperkuat hubungan antar manusia, maka sudah dipastikan rasa persaudaraan antar manusia semakin dipupuk. Jika setiap orang mampu menumbuhkan rasa toleransi antar sesama, maka setiap silaturahmi dan pergaulan dalam Islam dapat terjaga dengan baik. Yang kelima, meningkatkan keimanan. Agama apapun pasti mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan umatnya untuk hidup bermusuhan dengan umat yang lain. Semua agama pasti akan memerintahkan kita untuk memiliki sikap toleransi yang tinggi dalam menghargai perbedaan sesama manusia. Maka dari itu, dengan menerapkan toleransi, insya Allah keimanan juga akan terjaga. Yang keenam, perkembangan dapat terlaksana. Suatu masyarakat yang memahami benar arti toleransi akan menciptakan suasana negara yang aman, tertib, dan damai. Ketertiban dan kesatuan suatu negara adalah kunci kesuksesan menuju keberhasilan terlaksananya program-program pembangunan di suatu negara. Sebaliknya, jika tidak adanya toleransi dalam suatu masyarakat, akan membuat kekacauan, pertikaian, saling menuduh, dan banyak permasalahan lain yang pastinya akan menghambat suatu kemajuan daerah dan bangsa. Yang terakhir, tidak membuat diri merasa paling benar. Toleransi akan membuat individu dapat berpikir lebih positif. Tidak hanya itu, dengan menerapkan toleransi, pemimpin akan memimpin warganya dengan sangat adil, karena perbedaanlah yang membuat individu kemudian akan berpikir lagi mengenai setiap keputusan yang akan diambil dari berbagai sudut pandang, yang akan membuatnya semakin rendah hati serta tidak akan merasa saling benar. Islam sendiri mengajarkan bahwa toleransi tidak hanya dilakukan untuk sesama manusia, namun juga dengan alam semesta, binatang, dan lingkungan sekitar. Memang, sabar dan ikhlas dalam toleransi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terasa pahit di hati, dan rasanya ingin bergejolak. Tapi ingatlah bahwa sesuatu yang pahit itu menyembuhkan. Hidup kita akan indah tanpa adanya perselisihan dan peperangan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tentunya banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Manusia itu tempatnya salah, dan sedangkan kebenaran mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.